Kullama tasa'at ru'yatu dhaqatil ibarah. Semakin luas ru'yah, semakin sempit ibarah. Semakin luas penglihatan, semakin susah bercerita. Semakin gamblang pemandangan, semakin sulit menerangkan. Ketika kita melihat sesuatu dari satu sisi, sebagian kecil, maka kita ceritanya gampang bercerita. Tapi kalau kita sudah mengenal secara utuhnya dari berbagai sudut pandang, dari berbagai sisi pandang, dan mengenal sesungguhnya, maka semakin sulit untuk menerangkannya. Jadi teori-teori teologi yang bercerita tentang Tuhan begini, artinya belum kenal juga sih. Kalau ini yang sudah kenal betul mah susah untuk bercerita. Kullama saat ru'yatu dhaqatil ibarah. Orang yang mengenal Allah selayang pandang mudah gampang bercerita. Kalau sudah betul-betul kenal Allah sulit untuk menerangkan. Iya, karena tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya. Tidak ada kalimat yang bisa menguraikannya. Itu. Kullama ittasa'at ru'yatu, senantiasa apabila pandangan itu luas, dhaqatil ibarah, uraiannya menjadi sempit. Artinya susah untuk diterangkan. Jadi orang yang banyak bercerita itu orang yang kenalnya sedikit. Kalau kenalnya banyak, kenal betul, ya susah. Tidak bisa diuraikan. Kepada manusia saja seperti itu, apalagi mengenal Allah. Ini berawal dari bahwa kalimat itu sendiri, ibarah itu sendiri, sesungguhnya tidak akan bisa persis menerangkan apa yang kita lihat. Hanya sekedar kira-kira mendekati. Karena bagaimanapun uraian yang kita sampaikan kepada orang lain tentang apa yang kita lihat hanya sekedar membangun imajinasi dalam pikirannya. Imajinasi yang ada dalam pikiran orang itu setelah mendengarkan uraian saya tidak mungkin akan sama dengan imajinasi yang ada dalam diri saya. Saya bercerita tentang seseorang yang cantik jelita. Saya terangkan begini, begitu sampai 10 jam kepada Kang Syarif. Kan terekam dalam pikirannya. Berimajinasi. Kalau Kang Syarif ini sebagai pelukis, mampu melukiskan imajinasinya, pasti gambarnya tidak akan sama dengan perempuan yang sesungguhnya yang saya lihat. Ya paling-paling hanya mendekati garis umumnya saja, mirip-mirip gitu aja kok. Saya menerangkan kepintaran seseorang kepada kamu. Saya ceritakan begitu dan begini. Pemahaman yang ada dalam pikiran kamu tidak akan bisa persis seperti yang saya pahami. Jadi yang bisa kita sosialisasikan dalam pikiran kita hanya garis-garis besar saja. Jadi jangan aneh ketika kita punya pemahaman yang tidak sama dengan orang lain. Man ajara zikri min ghalabati tabaihi. Barang siapa yang zikirnya kepadaku itu bisa menanggulangi ya ajakan tabiatnya, dorongan tabiatnya. Atau juga barang siapa yang zikirnya itu bisa mengalahkan godaan-godaan hatinya, godaan-godaan nafsunya, sama gitu. Attakhidhu ladayya ahdan binajati. Saya akan membuat satu perjanjian kepada dia dengan jaminan mendapat keselamatan. Ini apakah betul zikir itu bisa mengendalikan nafsu? Apakah betul zikir itu bisa mengatasi kesedihan? Apakah bisa zikir itu memberikan ketenangan di hati? Ini pertanyaan besar dan silakan Anda menjawab sendiri di dalam diri Anda sendiri, merasakan atau tidak ketika berzikir kita mendapatkan ketenangan. Adapun qala ta'ala sudah hafal semua. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Apakah zikir itu bisa memberikan ketenangan di hati kita, sekedar mengalihkan perhatian kita
dari penderitaan yang sedang kita hadapi, atau memang murni zikir itu melahirkan ketenangan? Zikiran ini apakah semata hanya mengalihkan perhatian supaya kita fokus berpikir, supaya kita tidak mengingat hutang-hutang yang begitu banyak, cek tas subhanallah subhanallah, aduh apa itu? Atau memang zikir itu menumbuhkan kedamaian yang asli dalam diri kita? Yang saya pertanyakan adalah, apakah zikir itu yang Anda rasakan dalam bermesra, ataukah sekedar mengisi kekosongan? Uzkuruni azkurkum waskuruni wala takfurun. Kamu ingat aku ingat kamu. Engkau berterima kasih kepadaku, aku berterima kasih kepadamu.